Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat sore dimanapun saudara berada. Ruang menulis dengan program barunya merawat percakapan hadir di tengah-tengah kawan-kawan sekalian. Bersama saya Muslim. Ruang menulis dengan program acaranya merawat percakapan diharapkan mampu menginspirasi kawan-kawan dalam berkarya apapun itu, bidang apapun itu. Nah, dalam episode perdana ini merawat percakapan mengangkat tema menyuarakan aspirasi melalui seni. Nah, kawan bercakap yang kita undang kali ini adalah seorang guru yang aktif di dunia seni. Nah, perkenalkan, dia adalah Ibu Fauzia M. Nur MPD. Selamat datang, selamat sore. Selamat Ibu sore. Fauzia M. Nur Assalamualaikum. MPD. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ibu Fauzia lebih akrab dipanggil Madam Fauzia ya, benar ya? Oh iya. Kok tahu ya? Ada bocoran. Ada bocorannya sih. ya? Bisa diceritakan kenapa Madam gitu panggilannya? Iya. Mungkin kalau cerita kenapa saya sering dipanggil dengan Madam, mungkin itu berawal dari riwayat pendidikan mungkin ya. Kalau apa riwayat pendidikan Madam? Ya, kalau kita cerita riwayat pendidikan ya biasa ya. TK ya. Dari TK ya. TK ya. Biar lebih panjang ya. Nah, TK tuh saya di Padang tuh. Kemudian SD masih di Padang. Kemudian SMP di SMP Negeri 7 Padang. Masih Padang. Jadi kampung Madam ini di Padang ya. Saya tuh lahirnya di Padang. Iya. Asli orang Padang. Sukunya tuh Caniago tuh, Pak. Caniago ya. Jadi SMA di Padang, kemudian cita-cita sih sebenarnya awalnya tuh di teknik elektronika. Dan elektronika. Iya. Jadi SMA atau SMK dulu? Madam? SMA. Iya. Jadi waktu tamat SMA tuh waktu zaman saya tuh kan Bang Muslim ya. Bang boleh Bang. Ya, Bang Muslim ya. Iya. Jadi ngambil jurusan A1 IPA. Waktu itu ya A1 waktu itu fisika. Pengen jadi teknik elektro kuliah di teknik elektro. Kemudian seiring berjalan waktu nggak lulus tuh, lulusnya malah di pilihan ketiga bahasa Prancis. Nah itu tadi karena saya seorang guru bahasa Prancis ya saya dipanggil dengan Madam itu kalau S1-nya kalau bahasa Inggrisnya itu sebutannya seperti ma'am gitu ya, Madam ibu, ya. Gitu ya. Ibu ya. Iya. Oke. Kemudian MPD tadi itu boleh diceritakan S2-nya apa? Oh iya, itu masih Madam? sampai S1 ya. Iya. Ya, jadi gini, pada tahun 2013 saya mendapat beasiswa dari Kementerian Republik Indonesia. Ya, beasiswa. Iya, ya kebetulan itu beasiswa penuh jurusan administrasi pendidikan. Nah, jadi waktu itu kuliahnya seluruh Indonesia ada 4 universitas penempatannya. Jadi untuk yang domisili atau bekerjanya di wilayah Sumatera itu ditempatkan di Universitas Negeri Medan. Alhamdulillah kan saya juga tinggalnya nggak jauh-jauh dari Medan gitu. Walaupun teman-teman yang lain tuh ada yang di IKIP Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Makassar. Jadi ceritanya hijrah dari Padang ke Medan nih ya, Madam ya. S1-nya saya udah hijrah ke Medan tuh gitu. Nah, S2-nya dapat promosi beasiswa ya, alhamdulillah dijalani sesuai dengan target. Karena kalau beasiswa penuh itu kan Bang Muslim itu wajib ada targetnya 2 tahun harus selesai. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian mengajar berarti bahasa Perancis. Gimana, Madam? Oh ya, kalau mengajar tuh gado-gado ya. Gado-gado. Boleh ceritakan kepada kawan gado-gado seperti apa? Ini asik juga nih. Karena awalnya saya tamat dari bahasa Prancis tuh saya ngelamar tuh di salah satu yayasan di Medan. Namanya Yayasan Perguruan Gajah Mada melalui Taman Budaya. Jadi Taman Budaya itu kemarin tuh yang promosiin saya ke situ. Jadi pas pertama kali ngajar saya pikir tuh saya bakal ngajar bahasa Prancis karena kan ijazah saya tuh bahasa Prancis. Iya. Ternyata saya dikasih buku pegangan kesenian. Saya balas nanya, "Loh Pak, saya ini guru bahasa Prancis loh. Kok
ngajar seni ya, tapi kita lihat apa namanya ya, perjalanan karir saya mungkin di seni. Jadi beliau percaya kalau saya mampu di bidang itu, dan alhasil saya tangkap sih tantangan itu, walaupun saya sambil belajar, sambil mengajar dan mengajar ya Bang. Dan belajar ya. Iya. Oke, keren sekali. Nah itu tadi berarti mengajar seni ya. Seni. Nah kapan Madam ngajar bahasa Perancisnya? Boleh diceritakan ke kawan-kawan? Jadi saking asiknya mengajar seni itu, sempat 10 tahun loh saya jadi guru. Lumayan seni. lama juga ya. Jadi Madam. tawaran pertama tuh dari kepala sekolah, Bu kok nggak kepengen ya ikut tes PNS? Udah deh Pak, saya udah enak nih dengan nyaman situasi ya. seperti ini. Apalagi kan yayasannya itu welcome benar. Welcome ya. Apa ya, apresiasinya itu sangat bagus ketika kita memberikan apresiasi juga kepada sekolah. Oke. Gitu. Jadi akhirnya beliau bilang nggak kepengen ikut, nggak usah deh Pak. Terus saya dimotivasi, PNS itu gimana ya? Iya kalau ibu sampai saat ini masih dalam keadaan sangat sehat, bisa beraktivitas dan dipercaya sama yayasan. Kalau nanti sewaktu-waktu, akhirnya itu merubah pola pikir saya gitu. Dan pas waktu itu kebetulan sih adik ipar saya tuh nawarin tuh ada peluang untuk PNS di Aceh Baradaya. Nyoba lah ya. Akhirnya saya coba. Padahal itu saya hamil anak ketiga loh Pak. Iya. Hamil anak ketiga dan hari-harinya mau partus seperti itu. Jadi berat benar begitu pulang. Perjuangannya luar biasa. Iya, pulang dari ujian PNS saya melahirkan seperti itu. Wah. Dan lulus ya. Dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. Jadi ngajar bahasa Perancis mulai dari Aceh ya, dari Aceh. Itu juga waktu saya betul terima EK, saya tanya jam, kebetulan sekolah saya itu sekolah bantuan Jerman. Nah, akhirnya saya juga tidak dipakai untuk bahasa Perancis di sana. Akhirnya saya memperjuangkan karena ini memang jurusan saya, sudah saya pelajari dan sudah mendapatkan legalitas untuk mengajar bahasa Perancis ya Bang Muslim ya. Jadi saya juga harus berjuang. Akhirnya karena keluarga saya di Medan, akhirnya saya pindah. Mengajukan pindah 2012, saya dipercayakan pindah ke SMK Negeri 2 Binjai. Nah, sekarang bertugas di SMK Negeri 2 Binjai. Baik. Mengajar bahasa Perancis. Bahasa Perancis plus boga. Jadi sekarang Madam mengajar apa? Bahasa Perancis dan boga. Dan boga. Nah, boleh sedikit cerita tentang boganya itu gimana? Kok bisa terjun ke boga? Ya, seni Perancis boga. Nah, gimana? Ya. Jadi gini nih, waktu tahun 2018, 17 deh tepatnya tuh ya, 18 pendidikannya. Jadi Kementerian Pendidikan itu memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menambah kompetensinya, menambah pendidikannya sesuai dengan peraturan itu ke jurusan. Untuk SMK gitu. Jadi mata pelajaran produktif kejuruan ya. Kejuruan. Nah, jadi waktu itu yang ditawarkan itu kalau dari jurusan bahasa itu hanya ke bagian pariwisata seperti itu. Nah, salah satunya jurusan pilihannya boga. Itu salah satunya boga. Nah, kita sepakat tuh di SMK 2. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, kita nggak akan bisa buka jurusan di SMK 2. Iya, betul. Nah, akhirnya berdasarkan diskusi kita putuskan kita ambil tuh jurusan tata boga. Dan akhirnya kita tuh pendidikan di P4TK Bisnis dan Pariwisata Jakarta. Itu selama 6 bulan. Wow. Menimba pendidikan di bidang kuliner. Baik. Selanjutnya mengenai Prancis dulu nih ya. Madam ngajar bahasa Prancis. Kira-kira pernah nggak Madam ke Prancis? Waduh, itu suatu pertanyaan yang menurut saya sangat berat. Berat ya, beratnya gimana nih Madam? Beratnya tuh gini, dari mulai saya lulus tuh dari tahun 2001, terus jurusan apa? Perancis. Gitu. Wah udah pernah dong ke Perancis, wah tuh saya kecil hati bener. Tapi hal itu juga yang membuat saya termotivasi Pak Bang Muslim. Jadi bagaimana sih supaya ketika orang bertanya ke saya, udah pernah ke Perancis? Udah dong, gitu ya. Dan jadi, akhirnya? Dan alhamdulillah tuh tahun 2013, 2014 tuh kan 2013 tuh saya S2 ya. S2 tuh kan penuh, jadi saya tuh cuti belajar. Cuti
tugas belajar dari pemerintahan Kota Binjai. Artinya saya tidak melaksanakan tugas PNS saya. Saya fokus kepada studi S2 saya. Nah, di dalam itu saya dapatin yang namanya beasiswa di dalam beasiswa. Nah, Double dong ya, saya nggak Madam tahu ya. tuh apakah di peraturan itu dibenarkan atau tidak. Tapi alhamdulillah itu sudah terjalan. Dua-duanya berjalan Iya, dengan baik. 2014 itu saya diberangkatkan oleh kedutaan Prancis dan PM4TK Bahasa Jakarta ke Ruayong. Nah, kebetulan tuh kita se-Indonesia hanya 5 orang dan saya perwakilan Sumatera Utara. Sumatera ya, bukan Sumatera ya, Iya. oh, keren sekali. Iya. Sekarang kita mau bicara tentang seni nih Madam ya, sesuai tema kita. Sejak kapan Madam mencintai dunia seni? Silahkan. Oke, kalau bercerita tentang seni, saya mungkin bisa bilang mungkin dari lahir kali. Dari lahir ya, dari orok sana kali ya. ya. Karena gini, saya tuh sampai sekarang tuh memang sangat suka ya dengan dunia seni. Berawal dari kelas 5 SD tuh saya bergabung ke salah satu grup tari. Tari ya. Nah, tari di Kota Padang di Taman Budaya. Nah, di situ saya belajar nari. Karena perempuan kali ya nari gitu. Terus lama-lama ngembangkan diri tuh ke apresiasi seni yang lain gitu. Jadi tahun 91 kalau saya tidak silap tuh saya bergabung di teater Nantongga Padang ke teater. Nah, walaupun di sela-sela itu belajar juga nyanyi, belajar juga orang tua saya itu kan punya orkes ya, jadi suka nimbrung juga seperti Berarti bisa dibilang darah seni Madam ini mengalir dari keluarga, orang tua ya Madam ya? iya, bapak saya gitu. Kebetulan bapak saya tuh sampai sekarang juga masih suka nyanyi, bahkan punya channel YouTube keluarga sendiri. Boleh gitu. tahu usia Papa Madam berapa? Bapak saya tuh usianya 74 tahun. 74. Nah, kawan-kawan, usia 74 tahun masih kreatif membuat konten ya di YouTube. Jadi kawan-kawan jangan kalah ya dengan bapaknya Madam. Luar biasa sekali. Ya, jadi cerita seni tadi setelah dari teater Nantongga tuh saya sempat tuh memperoleh beberapa prestasi dari teater ataupun dari puisi gitu ya. Karena kalau teater tuh kan kita rame-rame, kalau puisi itu kan kita sendirian. Tunggal jadi, ya. Tunggal ya, woman's show. Jadi predikatnya juga untuk sendiri. Perorangan gitu. ya. Nah, jadi akhirnya tahun 95 tuh saya kan 94 saya kuliah D1 Teknik Elektronika karena nunggu tuh saya nggak lulus SNMPTN gitu ya. Terus tahunnya lulus di bahasa Prancis. Nah, waktu di bahasa Prancis kan kuliah sorenya waktunya banyak kosong. Nah, akhirnya saya bergabung tuh di teater LKK Unimed dan di teater Patria Medan. Nah, dari sini juga karir seninya makin berkibar baik, ya. Makin baik lah ya. Dan beberapa prestasi sih diperoleh di sana. Di antaranya boleh Madam sampaikan ke kawan-kawan prestasi-prestasi yang pernah Madam raih selama berkesenian atau berteater mungkin dan puisi. Kalau zaman dulu tuh memang yang lebih identik tuh dengan piala ya. Piala tuh banyak sekali. Dan kalau piagam juga ini sempat saya bawa nih piagam-piagamnya saya. Beberapa piagam yang memang menjadi satu kenangan tersendiri atas apresiasi yang saya peroleh. Kenangan terindah Madam. Iya, jadi saya tuh pernah dapat predikat sebagai penata artistik terbaik. Pernah juga menjadi sutradara terbaik. Bahkan pernah sih mewakili Sumatera Utara dalam festival teater di Bandung. Kemudian memperoleh penghargaan dari Kepala Taman Budaya Banda Aceh atas penampilan terbaik. Kemudian juga pernah mewakili Sumatera Utara dalam pertemuan sastrawan di Padang Panjang. Itu pertemuan sastrawan untuk Asia Tenggara. Wow, Asia Tenggara, wow, luar biasa sekali Madam ya. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu di antaranya ya Madam, piagam. Oh iya. Apa ini Madam? Ya, ini penghargaan terbaru. Terbaru. Kayaknya baru bulan depan yang diberikan oleh Kosambi. Kosambi itu adalah komunitas sastrawan Kota Binjai. Jadi Kota Binjai ini punya komunitas yang digagas oleh Bang Tisaura. Bang Tisaura ini adalah seorang jaksa. Nah, mantan ya? Itu dia. Kan artinya seni itu bukan harus
harus Harus orang-orang orang seni, seni, ya. orang Yang penting sastra ya. jiwa seninya Oke. ada, langsung diapresiasikan. Nah, ya kadang-kadang gimana ya, kalau kita tidak menyalurkannya, mungkin ya kita tidak tahu apakah kita punya atau tidak. Iya. Nah, inilah penghargaan yang diberikan Kosambi kepada saya atas apresiasi Kosambi sendiri, bahwa saya adalah salah satu seorang penggagas dan pembina teater di sekolah. Karena saya pernah tuh buat teater 2. Satu tuh teater Gama di Gajah Mada Medan. Kemudian yang kedua ini adalah Bengkel Senada. Bengkel Senada itu khusus untuk SMK 2. SMK Karena 2. SMK 2 itu kan lebih identik dengan teknik. Makanya kita ambil Banyak cowoknya ya, Madam. seperti itu. Pernah nggak Madam kan ini membina Bengkel Senada tadi ya di SMK Negeri 2 Binjai. Pernah nggak membawa anak-anak SMK itu misalnya ikut kayak ada FLS2N ya, itu ajang lomba apa, festival lomba siswa seni siswa nasional. Nah, untuk tingkat SMK pernah nggak ini mewakili misalnya Kota Binjai atau mungkin Sumatera Utara ke tingkat nasional? Boleh diceritakan ke kawan-kawan? Dari 2013 kita tuh sering ikut event tersebut ya, baik dalam cabang drama, cabang vokal solo, cabang gitar klasik, dan cabang tari bercerita. Nah, alhamdulillahnya tuh di tahun 2018. Nah, salah seorang siswa saya tuh namanya Randy. Jadi dianya tuh kita progres untuk gitar solo. Alhamdulillah berhasil mewakili Binjai untuk ke Provinsi ya, provinsi Sumatera dan Utara. bahkan mewakili provinsi untuk Tingkat nasional. di Banda Wah, Aceh. luar biasa. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya apa nih kira-kira moto Madam dalam hidup? Boleh dibagikan ke kawan-kawan? Ya, kalau saya sih moto di dalam hidup tuh ya, jadikan semua orang itu adalah guru dan jadikanlah semua tempat itu sekolah. Wah, luar biasa sekali. Kata-katanya Ki Hajar Dewantara ya. Boleh kawan-kawan menduplikasi ya moto tersebut agar kita bisa lebih maju lagi. Dan kemudian ini saya lihat juga ada pernak-pernik nih Madam ya, aksesoris ya. Ini dari mana aja nih Madam? Ya, ini kebetulan nih waktu itu saya studi banding di dalam S2 itu kan kita karena beasiswa full tuh kita diberikan fasilitas untuk studi banding. Nah, ini saya studi banding waktu itu ke Singapura. Bagaimana pendidikan di sana, kemudian ini yang ke Malaysia dan ini yang ke Perancis. Ini yang Perancis waktu Nah, beasiswa. kalau ya. yang untuk Perancis ini kita setiap hari Rabu itu diajak jalan-jalan ke kota-kota yang terkenal di Perancis itu sendiri. Salah satunya itu yang ada kalender tuh di kota Rochelle. Ini kalender Madam. Iya, itu kalender ya. Gimana Jadi cara makainya? ya kita susun aja sesuai dengan. Misalnya hari ini nih 28 Oktober Ya, gimana ini kan nyusunnya ada Madam? ya Oktober ya. Ini ya bahasa Perancis. Bahasa Perancis kalau Oktober apa itu Madam? Oktober. Oktober. Ya. Terus angka duanya Susah kita ya, susun jadi aja. lidahnya agak-agak keselio gitu Madam nyebutkannya. Ini 28 Oktober. Oh, jadi ini dia bisa di Iya. seperti dadu ya Madam. Seperti dadu, dan ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran angka dan pembelajaran waktu seperti itu. Keren sekali. Nah, kembali lagi ke seni tadi Madam. Seperti kita ketahui itu kan seni banyak macamnya Madam. Ada seni rupa, seni teater, seni sastra, kemudian musik. Iya. Apalagi di antaranya Madam? Sastra, ya, musik, musik tari ya. Nah, jadi kalau boleh dibilang Madam ini konsentrasinya ke seni apa? Kalau ditanya tuh saya pernah coba semua. Pernah ya jadi semuanya? penari, pernah punya Pernah piagam jadi- penari, ya. pernah bawa dancer, pernah ikut Punya musik. sanggar juga mungkin? Iya, Bahkan punya sanggar Mayang Kencana punya yang saya sanggar, kelola ya, tuh wow. dari tahun 94 sampai sekarang. Pernah belajar musik, Musik. gitar tuh ya sama Gitar ya. Hendrik Paranginangin di Taman Budaya Taman Sumatera Budaya Utara. Sumatera Utara. Pernah belajar biola dikit-dikit gitu, walaupun nggak mahir, Oke. tapi bisa lah untuk diri sendiri. Dan kalau ditanya saya tuh lebih suka ke puisinya itu kenapa? Karena mungkin dapat beberapa prestasi yang memang tunggal. Saya tuh diatur oleh diri saya sendiri, saya berapresiasi dengan diri saya sendiri gitu. Berarti Madam lebih terfokus ke puisi ya. Iya. Prestasi yang mana diraih di
bidang baca puisi kira-kira Kalau di apa bidang saja? baca puisi juara 1 waktu itu di Festival Baca Puisi Bung Hatta di Sumatera Barat. Oke. Kemudian Festival Pesona Wisata Sumatera Utara juara 1. Kemudian baca puisi religi juga juara 1. Banyak sih sebenarnya yang harus bisa disebutin gitu. Yang susah untuk disebutkan dan untuk diingat ya, Iya, Madam ya. makanya barang buktinya adalah piagam-piagam ini seperti itu. Oke, boleh ditunjukkan Madam ke kawan-kawan piagam-piagam salah penghargaan. satunya ya, salah satunya ya, Salah Bu, satu boleh, salah 2, 3 juga boleh, Salah 3 Madam. tuh nilainya 7 nggak lulus Iya, sana. ya. Mungkin ya beda tadi ya. Jadi kita udah bongkar ya. Mungkin ya. Banyak sekali ya, Madam. Piagam, sertifikat, Ini sebagai penata artistik terbaik. penata artistik tadi ya. Ini juara 1 lomba baca puisi Pesona Wisata Medan seperti itu. Oke. Iya. Ini pembaca puisi, acara baca puisi Hari Kemerdekaan RI ke-52 Iya. di mana ini, Madam? Itu di mana tuh ya? Di Kota Medan. Fakultas Sastra. Oh, Fakultas dan USU Sastra ya. USU seperti Oke. itu. Nah, yang paling uniknya tuh pernah tuh satu ketika nih piagam yang ini nih Pak. Nih boleh tunjukkan tulisan nih ke piagam yang kawan. ini ya. Jadi saya tuh kan waktu itu mau ikut lomba ya. Jadi ada yang protes waktu itu katanya udah nggak level saya gitu ya. Iya. Akhirnya pada hari itu juga saya dijadikan juri. Nah, ini piagam jurinya didapat dari situ. Itu juri yang Mestinya pertama sekali. mendaftar sebagai peserta, Nah, tapi teman-temannya protes, protes iya. peserta yang lain ya. Iya. Jadi didaulat langsung sebagai Menjadi dewan juri. Wow. seperti itu. Nah, jadi nggak ada salahnya kawan-kawan kita todong langsung nih ya, Madam yang sudah sering menjuarai puisi ya tingkat nasional kita bilang ya. Jadi ini kan pas nih tanggal 28 Oktober ya, hari Untung nih saya bawa Sumpah persiapan Pemuda ya. karena Jadi selalu boleh- ditodong. Jadi boleh Madam bacakan dong puisi yang tentang pemuda gitu ya. Oke. Bolehlah satu puisi Boleh dari dipilih Madam dari. bukunya Sosiawan Lea dalam judul Hoax ya. Saya akan bacakan satu Iya. puisi karya beliau tahun 2006 kalau nggak salah. Nah, jantungnya karena sesuai dengan hari ini ya, Hari Sumpah Pemuda ya, saya pilihkan satu. Karena nanti malam juga kebetulan saya tuh ada live di FB untuk baca puisi. Nanti kita tanya-tanya Ya, ngapain oke. sih dia nanti malam Iya, benar. kegiatannya. Puisinya dulu ya. Oke, puisi dulu. Ya. Kawan-kawan, ini dia Madam Fauzia akan membacakan puisi. Jenderal Satu Paru-Paru, karya Sosiawan Lea. Jenderal dengan satu paru-paru, ku angkat senjata lebih dari tentara, rela berpisah dari bangku sekolah, berpencar dengan teman-teman pengajar dan murid-murid yang kau cinta, untuk menjadi guru bangsa, pendidik bagi pejuang yang bergerilya. Tanpa pamrih, meski dada perih, dengan satu paru-paru dahak menghias tapak tandumu, menjelma kembang bermekaran di dadamu, lalu darah di ludah dan desah tanpa mampu menghadang pengabdianmu kepada pertiwi yang terbelenggu. Sudirman, jenderal dengan satu paru-paru, apakah ada tandinganmu di zamanku? Oke, Solo 16 Agustus 2016. Wah, luar biasa sekali ya kawan-kawan. Pantas saja ya. Hobi, Mereka itu ya senang. peserta-peserta itu jiper kalau udah Madam Fauzia M Nur ya ikut ya lomba baca puisi seperti itu. Itu tadi puisi tentang pemuda. Pemuda Sudirman ya.
ada lagi madam yang ingin disampaikan ke kawan-kawan tentang mungkin atau harapan-harapan madam di melihat seni di Kota Binjai atau Sumatera Utara seperti apa? Oke, untuk Kota Binjai, seni di Kota Binjai sebenarnya hidup, sangat hidup saya rasa. Dinas Pariwisata Kota Binjai juga adalah orang yang peduli dengan seni Kota Binjai. Terbukti dengan banyak agenda-agenda yang juga dimeriahkan oleh SMK 2 ya, ikut bergabung di sana untuk Kota Binjai sendiri. Namun mungkin perlu kolaborasi yang lebih terjadwal sehingga gebrakan-gebrakan Kota Binjai untuk seninya itu bisa lebih mencuat seperti itu. Oke. Dan tadi madam kan ada katanya nanti malam nih mau ngisi acara itu, boleh kasih bocoran acaranya apaan tuh madam? Jadi meditasi coronavirus ya. Dalam situasi pandemi corona ini kita tetap eksis dalam berkesenian. Nah, kegiatan ini digagas oleh Teater Rumah Mata. Teater Rumah Mata ini menggagas kegiatan untuk apresiasi dalam seni itu secara virtual melalui online di sosial media ya, Facebook. Iya. Jadi ini akan merangkul semua seniman-seniman tuh mulai dari Aceh sampai Papua. Nah, nanti malam itu untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda ya, yang ke-92 ya. Jadi akan menggelar kegiatan tampil bareng, apresiasi bareng di FB-nya meditasi coronavirus, seperti baju yang mungkin sedang saya pakai. Iya, yang madam pakai itu meditasi coronavirus ya. Merawat silaturahmi dalam berkesenian. Iya. Nah, itu harus orang-orang seniman atau orang biasa seperti saya ini boleh ikutan gitu madam meramaikan? Ya, sebenarnya seperti ini. Untuk seni, kadang-kadang kita tidak tahu kita itu punya kemampuan. Maka kita akan tahu kita punya kemampuan itu adalah ketika kita unjuk di depan orang. Nah, siapapun bebas menunjukkan apresiasi, siapapun bebas untuk berkesenian. Tidak ada batasan untuk siapa saja seperti itu. Harus dia alumni dari sastra atau seni, nggak harus ya. Orang biasa pun harus. Nah, bisa ya madam. Inilah dia ajang, inilah yang diperlukan mungkin ya, seperti ruang menulis. Ruang menulis ini ketika eksis, orang lain mungkin lebih tahu, gaungnya mungkin nantinya akan lebih besar, itu akan merangkul orang-orang yang candu. Bahkan banyak loh di luar sana orang-orang sebenarnya kepengen tapi nggak tahu tuh kemana ya. Seperti Senyawa ini juga ya, Senyawa Production TV sini gitu. Senyawa TV ini kan orang-orang mungkin belum tahu banyak ya. Mungkin dengan live setiap waktu nanti akan teman-teman yang punya rasa rindu untuk tampil, untuk online itu nanti akan memperoleh informasi dan nantinya mungkin juga akan bergabung di sini. Baik. Jadi dia akan terlampiaskan ya bakat-bakat yang terpendam itu. Karena seni ini kan Bang Muslim, kalau dia terlampiaskan itu ada rasa kepuasan batin yang tidak bisa dinilai dengan uang seperti itu. Iya, benar sekali. Kemudian ada nggak kira-kira madam dalam mengapresiasi seni itu kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang madam temui baik di sekolah ataupun ya di masyarakat seperti itu? Kalau kendala itu dimanapun kita berbuat dalam segi apapun itu pasti ada. Saya kalau ditanya kendala utama saya, yang pertama kali saya mengawali kegiatan di bidang seni itu orang tua saya. Walaupun orang tua laki-laki saya itu suka seni, tapi mama saya itu paling gak suka, anti bener dengan seni. Tuh bahkan tuh saya pernah ikut nyanyi bareng sama papa tuh waktu itu ada tawaran dari TVRI Padang. Itu kami nggak dikasih pintu tuh pulangnya tuh, karena memang nggak suka seni gitu kali ya. Tapi itu tadi bagaimana kita meyakinkan orang-orang bahwa yang kita lakukan ini positif loh. Bagian dari dakwah mungkin juga ya. Ya kan kita bisa menyuarakan kebaikan-kebaikan dari hal-hal yang kita apresiasi dari seni seperti itu. Nah begitu juga dengan orang tua ya. Kita izinkan anak tuh untuk latihan di sekolah. Terus orang tuanya, aduh nggak bisa bu, nanti pulangnya malam, nanti anak saya gini gitu. Ya jadi artinya
kita yakinkan, Bu ini begini, anak ibu itu akan kita latih, Bu ini anak ibu punya kemampuan yang nggak bisa kita kalau nggak kita asah Bu ini tidak akan bisa muncul ke permukaan dan sebagainya. Ada nggak pengalaman Madam tentang siswa tersebut, misalnya dia tadinya dilarang oleh orang tua, tibanya kemudian ikut kegiatan berhasil dan akhirnya orang tua mendukung? Sebenarnya bukan orang tua sih sebenarnya, guru. Nah, jadi nih cerita ke Randy tadi. Si Randy ini kan termasuk anak yang malas ya. Malas dalam belajar di kelas ya. Iya. Jadi dia kalau dibilang tuh prestasi di kelas itu minim lah ya. Karena mungkin juga dia nggak total dalam belajar tuh nggak ngikutin. Nanti tidur seperti itu ya. Jadi tapi kalau diajak latihan untuk seni gitu, latihan mau tangannya tuh sampai udah sakit, sampai udah hampir luka, itu tetap semangat ya. Semangat gitu. Nah, anak-anak seperti ini nih yang harus kita rangkul gitu. Dan akhirnya berhasil. Dan akhirnya si Ren ini juga dapat beasiswa dari kementerian waktu itu, dan kita sempat undang orang tuanya untuk menerima beasiswa itu di depan seluruh siswa dan guru-guru SMK 2. Karena SMK 2 itu termasuk sekolah yang besar Bang Muslim. Oke, ada siswanya 1.300-an gitu nih murid kita tuh ya. Jadi orang tuanya sampai nangis tuh, nggak bangga dan terharu pastinya terharu ya. benar, gitu. Dan akhirnya memberikan dukungan kepada anaknya untuk berkesenian. Apa mungkin anak saya yang bodoh gini bisa punya prestasi gitu ya? Bodoh di dalam tanda kutip ya, dalam segi yang lain gitu. Mungkin dia tidak begitu minat dengan satu bidang tertentu, tapi bidang yang lain dia sangat berminat. Jadi bagaimana kita seorang guru ataupun orang tua menggali potensi diri dia untuk menemukan apa sih minatnya gitu ya. Oke, baik sekali. Nah, yang terakhir nih Madam, kira-kira pesan penutup nih kepada kawan-kawan semuanya, kira-kira seperti apa? Silahkan. Oke, terima kasih Ruang Menulis, terima kasih Senyawa TV. Saya pikir kegiatan ini kegiatan yang sangat positif, terus beraktivitas, terus berbuat itu pasti nanti kita akan dicatat loh. Hari ini mungkin nggak ada apa-apanya nih Ruang Menulis dengan Senyawa TV, tapi ke depan saya yakin dan percaya ini akan menjadi suatu kegiatan yang besar untuk Kota Binjai khususnya. Mungkin juga nanti akan sampai ke Indonesia ya. Karena ini kan kita online kan ya. Iya, benar-benar. Akan didengar oleh amin semua. ya. Mungkin itu saja sih ya. Baik kawan-kawan dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kita dengan kawan bercakap Madam Fauzia M. Nur MPD atau lebih akrab dipanggil dengan Madam Fauzia ya. Demikian saja episode perdana kali ini. Kita akan lanjut, kita akan ketemu di episode berikutnya. Tetap di Merawat Percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.